Ya, putusan MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan juga di kampus pemirsa. Itu yang kemudian menuai polemik pro dan kontra bermunculan pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sebagai Ketua Dewan dari Perserikatan Guru, Ibu Retno Listiarti sudah hadir bersama saya di sini. Selamat malam. Selamat malam. Saya juga telah tersambung Ibu Retno dengan Ketua Bawaslu kita, Pak Rahmat Bagja. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Retno juga selamat malam. Ya, Baik, malam. sambil kita nanti menunggu Menko PMK Pak Muhadjir Effendi dan juga Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini bersama dengan kita di sini. Saya mau minta komentarnya dulu dari Ketua Bawaslu karena Bawaslu yang nanti akan day by day, hari-hari akan mengawasi setiap pelanggaran kampanye ketika masa kampanye nanti. Dengan putusan MK ini sudah terbayang tidak? Pelanggaran-pelanggaran apa sih yang berpotensi kalau boleh mereka melakukan kampanye di sekolah dan juga kampus, Pak Rahmat? Kalau terbayang sudah Mbak, karena putusan ini membuat berbeda ya antara pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Dulu aturannya dilarang di batang tubuhnya, namun di penjelasannya itu sepanjang diundang. Jadi memang ada perdebatan tentang itu, namun pada saat itu di Sentra Gakumdu akhirnya diputuskan bahwa kita pakai yang ada di pasal 280-nya di batang tubuh bukan di penjelasan. Kenapa? Penjelasannya kalau diundang akan jadi permasalahan nanti bagaimana cara pengundangan, terus kemudian undangannya itu bersifat harusnya semua, tidak boleh pilih salah satu dan lain-lain. Itu jadi persoalan memang karena penjelasannya membolehkan sepanjang diundang. Oleh sebab itu adanya putusan MK ini sebenarnya respon terhadap metode tentang kampanye. Metode apa yang boleh dikampanye di tempat pendidikan, itu yang seharusnya kita bicarakan ke depan dengan KPU. Ya. Metodenya tidak mungkin rapat umum kan Mbak, tidak mungkin ada pengerahan besar-besaran di sekolah masa partai politik, sehingga kemudian metodenya adalah debat, adu debat itu di kampus, sehingga kemudian metode yang paling baik itu adalah adu debat bisa dibuat di kampus. Ini merupakan juga kemajuan jika ini diatur dengan detail nanti, sepanjang tidak membawa atribut memang. Baik, Pak Rahmat, mengenai definisi atau juga pembatasan bentuk sekolah seperti apa yang boleh masuk kampanye politik ini, level apa sih? Atau mungkin akan terfikir mana batasannya? SMP kah, SD kah, perlukah mereka belum punya hak politik seperti apa? Belum punya hak pilih, makanya itu harus dibatasi tempat pendidikan mana yang bisa kemudian menjadi tempat kampanye, diadakan kampanye. Kalau TK, TPA itu apalagi itu kan nggak boleh lah. Sehingga kemudian kita menunggu revisi PKPU tentang kampanye. Kemudian apakah SMA? SMA juga terbatas kan, biasanya SMA kelas 2 yang mempunyai hak pilih. SMA kelas 2. SMP juga tidak mungkin karena bukan usia yang memiliki hak pilih. Oke, ditahan dulu Pak Rahmat, sekarang saya ke Bu Retno. Gimana Bu, setuju nggak? Iya betul, jadi nanti bermainnya memang di peraturan KPU-nya. Jadi yang pertama TK, SD, SMP harusnya tidak. Kemudian yang kedua kalaupun SMA dan SMK, itu kan pertama bisa dipakai dengan melibatkan anak di situ yang punya hak pilih. Yang kedua kan bisa orang luar pinjam, kan sebenarnya belum ada juga batasan dari yang MK sebutkan kan teknisnya. Nah jadi kalau kemudian kan tidak mungkin juga berapa banyak caleg, berapa banyak ya, kemudian pingin masuk ke sekolah, ya kapan anaknya belajar gitu ya. Jadi ini kan hal-hal yang menurut saya penting secara teknis, apalagi mengingat petahana misalnya yang mengangkat kepala dinas yang mengangkat kepala sekolah. Nah untuk sekolah-sekolah negeri ini bisa terjadi misalnya dominasi tertentu. Memang nanti Bawaslu ya yang menentukan itu. Karena akhirnya ketika dibuka begini siapapun kan bisa masuk gitu. Nggak boleh diberi pintu hanya salah satu. Tapi itu pun menjadi problem kalau di sekolah. Karena sekolah tuh berbeda banget sama kampus gitu ya. Tempatnya nggak luas, aulanya cuma satu. Jadi ketika digunakan dan banyak orang datang itu pasti mengganggu. Nah di sini kita bicara usia anak. Jadi anak-anak ini 18 ke bawah kan masih anak.
Jadi bagaimana juga pemerintah nih nanti KPU selalu bekerja sama dengan aparat penegak hukum gitu ya, misalnya Kapolsek, Polsek, Polres untuk keamanan. Menurut saya tetap harus dijamin nih keamanan anak-anak karena begitu banyak orang datang, segala sesuatu bisa terjadi, apalagi dari luar kan. Oke, Pak Rahmat, sebenarnya kalau sekarang kita masih menunggu aturan teknis, tapi masih ada tidak sih ruang untuk apa ya? Membatasi ini supaya tidak ada kekhawatiran dari Bu Retno ini kemudian terjadi ya? Seperti apa Pak Rahmat? Ada, saya sepakat dengan Bu Retno. Jadi ada aturan detailnya harus diatur oleh PKPU. Nah inilah yang kita dorong KPU untuk membuat PKPU, revisi terhadap PKPU kampanye. Jadi dengan adanya batasan-batasan diberikan oleh PKPU, karena PKPU harusnya bersifat detail ya. Detail terhadap metode yang akan kemudian diperkenankan. Jadi misalnya metodenya apa yang diperkenankan di kampanye itu kan banyak metode, ada rapat umum, ada pertemuan terbatas, ada kemudian debat. Nah, yang mana yang boleh? Kalau debat boleh misalnya di kampus, oke. Sehingga kemudian ini memancing daya kritis mahasiswa terhadap apa yang akan diperjuangkan partai politik, calon presiden dan calon anggota legislatif 5 tahun ke depan. Nah, karena dengan itulah kemudian tersampaikan visi misi program kerja partai politik yang peserta pemilu yang akan bertarung di 14 Februari 2024. Nah, kemudian kalau rapat umum boleh apa tidak? Nah, nanti tadi Bu Retno sampaikan, misalnya nanti yang jadi persoalan misalnya kepala daerahnya itu punya afiliasi partai politik tertentu karena kepala daerah itu kan pejabat politik. Nah, oleh sebab itu nanti apakah kemudian akan mengeksklusifkan satu peserta pemilu? Baik. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Baik. Karena melanggar asas pemilu, karena semua peserta pemilu mendapatkan hak yang sama. Baik. Dalam melakukan kampanye. Baik, sekarang saya sudah melihat di sini Bapak Muhadjir Effendi yang merupakan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK kita. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Caca. Ya, Pak Muhadjir, langsung saja. Tanggapan Bapak sebagai Menko PMK dengan putusan MK seperti ini, setuju tidak Pak? Atau mungkin bagaimana ini institusi pendidikan, sekolah dan juga kampus tempat kampanye politik? Kan mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini kenapa tiba-tiba masuk permasalahan politik di sini? Boleh dijawab, Pak? Ya, saya kira keputusan MK harus kita hormati. Dan kalau itu harus kita tindak lanjuti, memang ribetnya akan bukan main itu. Kalau menurut saya, untuk perguruan tinggi ya, pada level perguruan tinggi memang ada baiknya, ada sisi-sisi baiknya gitu. Asal itu dikelola dengan baik, kemudian diaturannya juga detail yang rinci, dan kemudian pengawasannya juga betul-betul ketat, itu mungkin punya dampak dalam rangka untuk pendidikan politik. Tetapi untuk level yang lebih bawah, saya sarankan tidak usah ya, karena ribetnya lebih banyak nanti daripada manfaatnya gitu. Kalau di dalam kaidah itu ada yang menyatakan bahwa menghindari kerugian itu lebih bagus daripada berharap ada keuntungan yang belum tentu datang gitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masolih katanya gitu. Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena sekolah-sekolah ini sedang mengejar ketertinggalan dalam kaitannya dengan learning loss. Setelah 2 tahun tanpa ada proses pembelajaran yang efektif, itu sekolah-sekolah mestinya bertanggung jawab untuk mengejar ketertinggalan itu. Kalau nanti ditambahi dengan dia harus urusan dengan kampanye yang yang melibatkan siswa, melibatkan guru, saya khawatir target untuk mengejar learning loss itu tidak akan terpenuhi. Dan ingat bahwa persoalan learning loss itu persoalan yang sangat fundamental berkaitan dengan pembangunan manusia masa depan. Dan pemulihan pendidikan itu jauh lebih rumit dibanding pemulihan ekonomi. Oke lah, sekarang pertumbuhan ekonomi sudah mulai bangkit, sekarang posisi 5,17% itu tanda-tanda sudah bagus, tetapi pendidikan tidak sesederhana itu, terutama dalam kaitannya dengan learning loss itu. Pak Menko, tapi sebagai Menko PMK,
Ada tidak sih sesuatu yang Anda bisa lakukan untuk mengubah putusan ini? Bagaimana? Ini sudah putusan MK, sudah pasti kemudian kita tinggal menunggu aturan turunan dari KPU. Tapi Anda sebagai Menko PMK sedikit banyak ini agak kurang setuju, apalagi khususnya mengenai sekolah. Bagaimana? Kita belum sampai melangkah jauh ke sana sih. Kita akan tunggu respon dari KPU, kemudian juga bagaimana karena itu saya kira domainnya sudah domain dari lembaga-lembaga dan badan yang berurusan dengan pemilihan umum ya. Kita nanti akan mengikuti saja bagaimana keputusan dari mereka gitu, dan setelah itu kita akan mencoba melakukan sebaik mungkin dalam rangka untuk untuk menindaklanjuti apa yang telah diputuskan. Tetapi kalau saya boleh menghimbau gitu, mestinya KPU, Bawaslu akan lebih bijak di dalam membuat keputusan menindaklanjuti dari apa yang diputuskan oleh MK itu. Baik, Pak, mungkin kita boleh kita membayangkan, taruhlah hanya dilakukan di tingkat SMA, kelas 2 atau kelas 3 atau juga kampus. Tapi bukan berarti potensi permasalahan tidak selesai ya. Kita tahu tawuran sering terjadi, SMA bahkan juga di kampus. Kalau perbedaan pilihan politik memicu kerusuhan dan juga tawuran, siap tidak pemerintah? Sesaat lagi Pak Menko, dijawab usai jeda berikut. Saya ke Pak Menko dulu, Pak Muhadjir. Kalau kampanye di sekolah dan kampus diperbolehkan, kalau punya perbedaan politik memicu tawuran, bagaimana ini Pak? Pemerintah siap tidak? Pak Menko? Pak Muhadjir? Ya, sambil saya mungkin menunggu komunikasi saya dengan Pak Muhadjir, saya tanya dulu kepada Bu Retno. Ya. Mungkin tidak ada tawuran di sekolah karena beda pemilihan politik? Sangat mungkin. Yang pertama itu antar mereka sendiri. Ya. Yang kedua kan bisa jadi nih si calon yang ke situ bawa juga massa. Nah itu lebih-lebih ya punya potensi konfliknya tinggi. Nah ini akan merepotkan, pertama memang Bawaslu sebagai pengawas. Yang kedua memang sebenarnya pengamanan ya. Jadi kalau jumlah sekolah yang dipakai begitu banyak di satu wilayah, ini polisinya pasti kocar-kacir juga ya dalam arti melakukan pengamanan tadi. Oke, saya tanya langsung kepada Pak Menko, Pak Muhadjir. Nah ini bagaimana potensi konfliknya tinggi mulai dari para pendukung ya, tim sukses atau juga sesama pelajar atau sesama siswa di kampus karena beda pilihan politik. Gimana ini Pak? Saya mohon maaf, ini saya ingin perkuat sekali alasan saya tadi ya tentang learning loss ya. Berdasarkan riset dari Kemendikbudristek itu menemukan bahwa kehilangan kesempatan belajar pandemi 1 tahun itu sama dengan sekitar 5 bulan atau setengah semester. Nah, 1 semester. Jadi sangat mahal kalau kemudian sekolah-sekolah sedang mengejar. Jadi selama 2 tahun pandemi itu berarti kehilangan 1 tahun tuh. Dan ini ongkos yang mahal kalau kita kemudian harus lebih mengutamakan memberikan kesempatan sekolah untuk dijadikan tempat kampanye itu. Akan bikin ribet itu. Biarlah guru-guru bekerja dengan baik, punya tanggung jawabnya untuk mengantar siswa-siswanya sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, soal tadi saya setuju dengan Bu Retno, kita akan ribet ngurusi anak kelahi itu, nggak ada kampanye aja pada kelahi. Jadi ini sebaiknya hindari aja lah. Tadi saya bilang, itu ada kaidah menurut ajaran agama itu, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Jadi kerusakan itu harus diutamakan, dihindari daripada manfaat yang belum tentu datang. Jadi dengan segala hormat saya kepada MK yang telah membuat keputusan itu, mungkin memang ada manfaat kalau itu diberlakukan, tetapi saya yakin mafsadahnya, kerusakannya itu atau risikonya itu jauh lebih besar. Tadi itu terutama dalam kaitannya dengan target kita untuk mengembalikan atau menutup terjadinya learning loss di sekolah itu. Oke, kalau untuk kampus seperti apa Pak? Mengingat ini kan sudah ada undangan ya dari UI ya untuk 3 capres Pak. Ini seperti apa? Polarisasi kan mungkin terjadi juga di sana dan konflik. Kalau kampus saya rasa dimungkinkan itu karena tergantung rektornya deh. Rektornya berani atau tidak gitu. Kalau rektornya pemberani, percaya diri bahwa mahasiswanya nanti tidak akan memancing macam-macam dalam arti membuat situasi kampus tidak kondusif, saya kira nggak apa-apa karena 100% mereka kan sudah memiliki hak pilih ya, dan kampus menurut saya open, lebih terbuka untuk diskusi yang kaitan dengan
masalah-masalah program dari masing-masing calon, mungkin bagus juga didengar oleh kampus gitu. Kalau yang saya betul-betul keberatan kalau di bawah, di level yang lebih bawah yaitu sekolah. Mulai dari SMA, SMK, aliyah sebaiknya mengambil kebijakan yang lebih baiklah, lebih bijaklah para pengelola sekolah. Kenapa saya sampaikan sekolah? Karena kan untuk madrasah, kemudian aliyah, sanawiyah itu kewenangannya masih kewenangan pemerintahan absolut ya di bawah Kementerian Agama. Saya mungkin juga akan bicara dengan Pak Menteri Agama dalam konteks ini. Tetapi untuk sekolah itu kan urusan pemerintahan konkuren. Baik. Jadi kewenangannya sudah menjadi tanggung jawab berbagi antara pemerintah pusat dengan daerah. Di sini untuk SMA, SMK segala itu gubernur lebih punya wewenang daripada pemerintah pusat. Ya. Untuk SD, SMP itu bupati, wali kota lebih punya wewenang untuk itu. Sekarang saya minta tambahannya Pak Rahmat. Pak Rahmat, untuk debat resmi dari KPU saja, ini merupakan sarana kampanye juga. Bawaslu sudah kewalahan pasti untuk mengawasi setiap pelanggaran kampanye. Belum lagi SMA, SMK, seluruh Indonesia dan juga kampus. Atau jangan-jangan nantinya ada yang tidak terawasi Bawaslu ini. Bagaimana Pak Rahmat? Kalau dilihat ya metode debat itu yang paling baik di kampus. Tidak ada rapat umum. Usul kami demikian. Kalau rapat umum akan jadi masalah. Kan kampanye banyak metodenya, Mbak. Dengan batasan tidak ada penyebaran atribut kampanye, maka metode yang paling pas untuk di kampus adalah adu debat. Tidak dengan rapat umum. Kalau rapat umum pasti terjadi atribut kampanye biasanya. Nah, kemudian di SMA seperti apa? Bagaimana memisahkan yang mempunyai hak pilih dan belum mempunyai hak pilih. Nah, itulah yang akan menjadi kerumitan tersendiri. Tapi saya yakin nanti KPU bisa mengaturnya dengan baik. Kenapa? Karena ini peraturan harus detail. Kalau tidak detail akan jadi persoalan. Kenapa jadi persoalan? Karena nanti misalnya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri, Kementerian Agama masih menangani di tempat-tempat aliyah misalnya. Tapi kalau di SMA, SMK itu akan ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat seperti pemerintah daerah biasanya. Nah, dengan pemerintah daerah bagaimana pengaturannya? Apalagi pejabat yang bersangkutan misalnya punya afiliasi politik. Kalau pejabat bupatinya belum akhir masa jabatan atau belum ada PJ-nya atau akhir masa jabatannya sampai November 2024. Sehingga peluang untuk terjadinya pelanggaran kemungkinan besar bisa terjadi. Oleh sebab itu, akankah menimbulkan kerepotan sendiri? Ya pasti ada kerepotan tersendiri untuk mengawasi karena dulu tidak ada pembolehan terhadap tempat pendidikan. Ingat ada dua seperti tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Fasilitas pemerintah mana yang kemudian harus dibatasi? Fasilitas pemerintah seperti GOR itu boleh, tapi gedung pemerintah jangan sampai itu digunakan sebagai gedung pemerintah, maksudnya gedung kantor Pemda misalnya, itu tidak boleh digunakan sebagai kampanye, tempat kampanye. Ya. Nah, kalau agama jelas di putusan MK tidak diperkenankan. Jadi jangan kemudian juga dibaca tempat ibadah itu dilakukan bisa dilakukan kampanye. Nah, itu yang banyak di dua itu. Jadi tempat pendidikan ini yang harus dibatasi. Kalau SMA, kalau kami mengikuti apa yang kemudian akan diputuskan oleh KPU, dan saya kira nanti Pak Menteri, Pak Muhadjir itu bisa juga menyampaikan usulan atau pendapatnya kepada KPU, karena termasuk dalam stakeholder yang terkait dalam pembuatan PKPU. Baik, sekarang saya sudah tersambung dengan Mbak Titi Anggraini, merupakan Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Caca, ya, Mbak Titi, Pak Menteri. Sekarang boleh diberikan tanggapan karena di sini Mbak Retno dari Serikat Guru, Pak Menko PMK, bahkan juga Pak Rahmat Banca, mayoritas agak kurang setuju dengan putusan MK. Boleh dijelaskan dan ini masih bisa dirubah tidak sih, atau mungkin ada aturan turunan yang kemudian mengerucutkan atau mungkin memberikan batasan yang jelas mana-mana sekolah yang boleh berkampanye, bentuk seperti apa, Mbak Titi? Ya, pertama Mbak Caca, putusan Mahkamah Konstitusi ini kan melarang total kampanye di tempat ibadah. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ada mengubah ketentuan soal kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Kalau sebelum ada putusan MK, kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan itu boleh atas undangan
penyelenggara atau kemudian penanggung jawab tempat tanpa atribut. Nah, sekarang basis atas undangan itu berubah sepanjang ada izin dari penanggung jawab tempat dimaksud. Jadi boleh kampanye asal ada izin. Nah, pertanyaannya adalah izinnya ini dari siapa? Karena kalau izinnya itu adalah dari penanggung jawab tempat. Tempat yang menjadi penanggung jawab itu siapa? Itu juga harus dijawab. Lalu kemudian kalau kita baca KBBI, izin itu kan adalah persetujuan, kebolehan untuk melakukan sesuatu. Nah, persetujuan atau kebolehannya itu diberikan atas permintaan siapa? Karena kalau memberikan izin, itu kan berarti harus ada yang meminta terlebih dahulu. Nah, ini juga harus dijelaskan. Oleh karena itu menurut saya, operasionalisasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU yang harus memperjelas ini dengan mendengarkan otoritas terkait seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Muhadjir Effendi, oleh Ibu yang tadi disampaikan dan juga Pak Bagja. Tapi kalau saya sendiri Mbak Caca ingin merekomendasikan soal izin ini. Karena izin ini adalah respon atas permintaan, KPU itu mengatur atas permintaan siapa. Menurut saya tidak boleh diberikan atas permintaan oleh masing-masing peserta pemilu. Tetapi izin dari penanggung jawab tempat itu diberikan kalau yang meminta penggunaan tempat itu adalah KPU sebagai penanggung jawab tahapan kampanye. Jadi KPU yang menentukan aktivitas kampanye yang dilakukan di tempat pendidikan. Kedua, metode kampanye yang mungkin untuk dilakukan di tempat pendidikan bukan yang berupa pengerahan massa. Kalau pemasangan atribut jelas ya, berarti penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan juga iklan itu pasti tidak boleh. Satu-satunya yang dimungkinkan dilakukan di tempat pendidikan adalah debat berupa adu gagasan. Dan yang terakhir adalah, menurut saya kampanye di sekolah memang sebaiknya tidak dilakukan. Oleh karena itu KPU bisa mengatur di dalam peraturan KPU bahwa pelaksanaan debat di tempat pendidikan dispesifikasi hanya di kampus berdasarkan izin yang diberikan ketika ada permintaan dari KPU. Dan metode kampanyenya adalah debat atau adu gagasan tanpa pengerahan massa. Baik, ditahan dulu Mbak Titi. Terakhir sekarang saya minta closing statement mungkin untuk Pak Muhadjir Effendi karena beliau akan melanjutkan kegiatan di hari ini. Lantas apa ini Pak, supaya karena aktivitas akademika, guru-guru sekolah atau mungkin orang tua murid sedikit khawatir dengan putusan MK sambil kita nanti tunggu bagaimana peraturan turunannya seperti apa Pak? Ya, semua yang saya sampaikan tadi termasuk saran untuk KPU lah. Supaya diperhatikan betul, terutama kampanye di sekolah. Tadi Mbak Anggreni sudah menjelaskan betapa rumitnya itu, saya bayangkan itu, tentang izin dan seterusnya itu. Tadi sudah saya sampaikan, sekolah itu di Indonesia ini ada dua jenis, madrasah dan sekolah, lembaga pendidikan itu. Kemudian kalau madrasah itu urusan pemerintahan absolut, jadi di tangan Kementerian Agama. Tetapi kalau sekolah itu urusan konkuren. Itu untuk SMA SMK di provinsi, kalau kemudian SMP ke bawah itu bupati wali kota. Kita bisa membayangkan tadi sudah disinggung oleh Mas Bawaslu. Itu masing-masing bupati, gubernurnya kan beda benderanya itu. Bagaimana betapa repotnya Bawaslu nanti kalau harus mengawasi. Kan pemilu ini kan kayak sepak bola ya. Itu dia pelanggaran kan kalau ketahuan gitu. Dan banyak cara trik untuk agar wasit itu tidak mengetahui pelanggaran gitu. Ya ini betapa rumitnya nanti itu. Dan saya belum pernah mendengar ada pelanggaran yang kemudian penaltinya berat gitu. Misalnya dibatalkan. Itu belum ada. Jadi jangan terlalu berharap nanti penegakan hukum atas pelanggaran itu akan betul-betul seperti paling ya banter-banter kayak sepak bola itu loh. Nyingkut orang kalau jurinya nggak kelihatan, wasitnya nggak ketahuan juga dianggap nggak ada pelanggaran kok. Jadi ini rumit untuk sekolah menurut saya. Terima kasih Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi atas waktunya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada narasumber saya Mbak Titi, Pak Rahmat, bahkan juga Bu Retno, mengingat budaya kampanye yang dilakukan oleh elit politik kita ini kan biasanya saling serang, saling hujat, tepat tidak dipertontonkan di institusi pendidikan pemirsa. Sesaat lagi. Saya ke Mbak Retno terlebih dahulu. Apa sih kekhawatiran para tenaga pengajar ini dengan kampanye atau debat
debat di sekolah atau juga kampus. Mengingat kalau kampanye ini saling serang, saling hujat, ini seperti apa? Ya, kalau di kampus saja kemungkinan saling serang hujat aja tinggi ya. Ya. Nah, apalagi sekarang mereka pada sudah dewasa gitu, usianya bukan anak-anak. Nah, kalau anak-anak kan lebih nggak mengerti resiko ya. Nah, ini mereka kemungkinan besar ada, dan termasuk guru-guru. Guru-guru kan juga punya hak pilih gitu. Nah, di sini kan pertama ada potensi relasi kuasa sebenarnya. Kalau kita berbicara misalnya dengan pemerintah daerah, dengan dinas pendidikan dan lain-lain. Yang kedua adalah bisa jadi sih transaksionalnya, misalnya dipinjam harus bayar dan lain-lain, itu juga bisa saja gitu. Kemudian tadi pakai izin, saya setuju kalau izin itu dari mana? Kalau dari izin kepala sekolah, ya ini pasti akan terjadi potensi yang tadi ya, misalnya pertahanan atau partai pertahanan itu akan dapat yang lebih dominan. Nah, yang terakhir bagi saya sih penting kepentingannya anak-anak ya, melindungi anak-anak ini dari berbagai konflik tadi. Misalnya tadi saling serang, saling hujat atau memaki, konflik ini pasti akan terjadi. Nah, yang kedua, anak-anak ini ya tadi seperti Pak Muhadjir bilang sedang ngejar learning loss. Kasihan lah kalau datang misalnya pulang sekolah. Oh iya, biar nggak ganggu pembelajaran pulang sekolah, mereka kelelahan dong. Capek. Atau misalnya digunakan di hari Sabtu atau Minggu, itu haknya mereka untuk istirahat gitu. Jadi ini kita harus pikirkan juga apakah fasilitas sekolah ini hanya dipakai untuk kepentingan dipinjem doang karena nih pemilunya serentak sehingga takut nggak ada tempat tanpa melibatkan anak-anak di sekolah itu. Oke, Mbak Titi, boleh dijawab yang mengenai politik transaksional, petahana manfaatkan situasi ini, dan juga kampanye dan debat yang sering saling hujat, saling serang. Ini kan mau ditunjukkan kepada anak kita pendidikan politik seperti ini, karena masih banyak seperti itu, Mbak Titi. Mbak Caca, kalau saya itu pendukung kampanye di tempat pendidikan asal di kampus. Dengan metode izin tadi diberikan kalau yang minta penggunaan tempat itu adalah KPU, metode kampanyenya adalah debat, adu gagasan, serta tidak ada pengerahan massa, peserta yang terlibat adalah perwakilan sivitas akademika sesuai dengan bidang keilmuan yang diuji atau didiskusikan, dan bisa direlay melalui televisi atau media siaran lainnya. Itu yang pertama. Kalau di sekolah, saya setuju dengan Bu Retno dan juga Pak Muhadjir. Ingat di sekolah itu, walaupun penjelasan Undang-Undang Pemilu masih tetap dipertahankan oleh MK, yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung atau halaman sekolah atau perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya kalau gedung, apakah cuma ruang pertemuan ataukah di dalamnya bisa memakai ruang kelas dan seterusnya? Nah, itu menjadi perdebatan yang bisa memicu diskursus. Yang kedua adalah soal misalnya di sekolah itu bukan hanya pemilih, bukan hanya pendidik atau karyawan yang sudah punya hak pilih, tetapi juga ada siswa yang tidak punya hak pilih. Nah, di Undang-Undang Pemilu disebutkan mengikut sertakan WNI yang tidak punya hak pilih itu adalah tindak pidana. Walaupun kita misalnya sudah berusaha untuk membatasi keterlibatan mereka, tapi ruang-ruang penyimpangan atau kebocoran itu mungkin terjadi. Kita juga perlu ingat relasi kuasa antara pemilih pemula di sekolah dengan guru atau dengan pemilik yayasan itu tidak berimbang. Jadi potensi pelanggaran itu juga besar. Nah, oleh karena itu saya sepakat sebaiknya KPU menerjemahkan tempat pendidikan ini lebih spesifik, terbatas pada kampus, metode kampanyenya juga diatur sedemikian rupa. Karena di Undang-Undang Pemilu itu ada 9 metode kampanye. Nah, yang ke-9 adalah kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan yang ada, itu yang bisa dimodifikasi. Bukan debat seperti debat yang suka kita tonton penuh formalitas itu ya. Tetapi debat yang substantif, yang didesain, misalnya betul-betul adu gagasan, tetapi bukan pengerahan massa. Kalau pengerahan massa kampus itu ribuan. Nah, bukannya seperti itu, karena kita ingin adu gagasan dan KPU yang menentukan, meminta izin ke kampus mana yang ingin dia gunakan. Jadi seperti itu, Mbak Caca. Terima kasih, Mbak Titi. Terakhir singkat saja, Pak Rahmat Baja dari Bawaslu, nanti apa yang akan disampaikan kepada KPU untuk mengatur mengenai peraturan turunan dari putusan MK ini? Pertama, yang jelas kami dulu dengan Mas Hasim pada saat itu, kalau tidak salah pernah ada acara di Brawijaya. Kemudian Mas Hasim juga melontarkan adanya penjelasan tentang pasal 280 tentang batang tubuh tentang kampanye tempat pendidikan asal diundang. Ya, pada saat itu masih seperti itu. Gagasan awalnya apa? Gagasan awalnya adalah terjadinya debat ya di tempat
pendidikan tinggi atau kampus, sehingga kemudian partai politik tidak peserta pemilu atau partai politik dan juga peserta pemilu yang lain itu tidak dianggap di luar dari pembahasan mahasiswa. Karena kalau kita lihat dulu pada saat kami berdiskusi di kampus, sudah mulai ada jangan gunakan kampus sebagai ajang adu politik dan lain-lain. Padahal untuk menuju sebuah perdebatan yang sehat dalam pemilihan umum, maka kampus adalah tempat yang baik. Untuk kemudian beradu pendapat. Ya. Saling menjatuhkan saya kira sepanjang argumentatif tidak ada masalah, Mbak. Tapi mungkin menghina, fitnah itu yang tidak boleh. Itu yang kemudian kita batasi. Ada adabnya tentang debat tersebut. Terima kasih Pak Rahmat Bagja, terima kasih Mbak Titi dan juga Mbak Retno. Kita tunggu nanti bagaimana KPU merespon putusan MK tersebut, pemirsa.